Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Widya dengan NIM 22509030111111007 akan menjelaskan mata kuliah optika dengan topik interferensi dan difraksi. Yang pertama adalah pengertian interferensi dan difraksi. Apa itu interferensi? Interferensi adalah fenomena di mana dua atau lebih gelombang atau sinyal bergabung dan saling mempengaruhi satu sama lain ketika mereka bertemu. Ini terjadi karena perbedaan fase amplitude atau frekuensi antara gelombang-gelombang tersebut. Interferensi dapat terjadi dalam berbagai konteks, tidak hanya pada gelombang cahaya tetapi juga pada gelombang suara, gelombang air, gelombang radio, dan gelombang lainnya. Yang kedua ada difraksi. Apa itu difraksi? Difraksi adalah fenomena di mana gelombang melewati atau membengkok ketika mereka bertemu celah kecil dan menghadap penghalang. Fenomena ini sering kali terkait dengan gelombang seperti gelombang cahaya, suara, atau air. Ketika gelombang melewati sebuah celah kecil atau menghadap penghalang, mereka bermula menyebar yang menghasilkan pola kompleks di sekitar celah atau penghalang tersebut. Kemudian yang kedua ada jenis interferensi dan difraksi. Yang pertama interferensi konstruktif. Di sini kita bisa tahu interferensi konstruktif itu ciri khasnya akan menghasilkan gelombang yang saling menguatkan atau gelombangnya itu saling tumpang tindih. Nah, ini penjelasannya. Ini terjadi karena dua atau lebih gelombang bertemu di satu fase yang sama atau mendekati fase yang sama sehingga amplitude mereka bertambah saat tumpang tindih atau amplitudenya itu semakin besar. Hasilnya adalah gelombang lebih besar. Dalam kasus gelombang cahaya, titik-titik puncak atau disebut krena bertemu dan bergabung menghasilkan puncak yang lebih tinggi. Pola cahaya yang dihasilkan dalam interferensi konstruktif memiliki daerah-daerah terang yang disebut daerah maksimal, seperti itu. Yang kedua ada interferensi destruktif. Kita juga tahu bahwa bentuk gelombang interferensi destruktif itu saling melemahkan atau saling menghabiskan, saling berlawanan, seperti itu. Penjelasannya itu ketika terjadi dua gelombang bertemu dengan fase yang berlawanan sehingga mereka membatalkan satu sama lain dan menghasilkan amplitude yang lebih kecil atau bahkan tidak ada atau nihil. Sementara jika titik-titik puncak dari suatu gelombang bertemu dan dengan lembah dari gelombang lain, mereka akan saling membatalkan atau melemahkan. Dalam interferensi destruktif ini, gelombang-gelombang akan menghasilkan daerah gelap yang disebut dengan minimal. Kemudian ada difraksi. Difraksi terdapat dua, yaitu difraksi celah tunggal dan celah ganda. Difraksi celah tunggal itu ketika posisi melewati celah tunggal yang sempit seperti pada celah sebuah layar, cahaya yang keluar dari celah tersebut akan melengkung dan membentuk pola atau kompleks pada layar di belakangnya. Pola tersebut dikenal dengan pola difraksi yang terdiri dari daerah-daerah terang dan daerah-daerah gelap secara bergantian. Pola difraksi pada celah tunggal dapat dijelaskan dengan prinsip Huygens-Fresnel, di mana setiap titik pada gelombang cahaya tersebut masuk ke celah dan bertindak sebagai sumber gelombang Freris, dan interferensi antara gelombang-gelombang menghasilkan pola difraksi pada layar. Kemudian ada difraksi celah ganda. Ketika cahaya melewati dua celah sempit yang berdampingan seperti yang ditemukan dalam percobaan celah ganda Young, pola difraksi yang dihasilkan lebih kompleks. Pola ini terdiri dari serangkaian garis-garis terang dan gelap yang paralel atau disebut membentuk pola interferensi kembali. Pola ini adalah hasil dari interferensi antara gelombang cahaya yang melewati prinsip masing-masing celah dan bertemu pada layar di belakangnya. Pola interferensi pada celah ganda menunjukkan bagaimana cahaya dapat menunjukkan sifat gelombang dengan daerah-daerah interferensi konstruktif yaitu daerah terang dan interferensi destruktif yaitu daerah gelap. Kemudian di sini ada persamaan rumus interferensi dan difraksi. Yang pertama ada interferensi konstruktif. Rumus interferensi konstruktif itu
kita tahu bahwa dia itu pola terang. Bahkan rumusnya berbeda dengan pola gelap atau yang deskriptif. Untuk pola terang sendiri rumusnya adalah D sin theta sama dengan M kali V dengan M 1, 2, 3 dan seterusnya. M adalah orde interferensi ke 1, 2, 3 dan seterusnya seperti itu. Atau kita bisa cari dengan cara lain, yaitu dP per L sama dengan M dikali lambda. Keterangannya adalah D sebagai jarak antar celah, M adalah orde interferensi keberapapun itu, lambda tadi adalah panjang gelombang, P adalah jarak antara garis terang atau gelap ke N dari pusat antara dua garis terang dan gelap dari pusat, dan L adalah jarak antara celah ke layar. Kemudian yang kedua ada interferensi deskriptif, rumusnya pola gelap, yaitu D sin theta sama dengan M plus minus tergantung dia menjauhi atau menjauhi atau mendekati, terus setengah dikali V dengan M 1, 2, 3 dan seterusnya. Atau bisa dicari dengan cara dP per L sama dengan M plus minus setengah dikali lambda. Dan keterangan jarak antar celah sebagai D, M sebagai orde interferensi keberapapun itu, lambda sebagai panjang gelombang, P antara jarak antara garis terang dan gelap ke N dari pusat antara dua garis terang atau gelap. L adalah jarak antara celah ke layar. Kemudian ada difraksi celah tunggal. Difraksi celah tunggal ini ada kita mencari pita gelap ke N dengan rumus D sin theta sama dengan 2N dikali setengah dikali V dengan N 1, 2, 3. Untuk berkelipatan genap itu setengah kali lambda. Kemudian letak garis gelap ke N dari pusat terang. Itu rumusnya YN sama dengan N dikali lambda dikali L per D. Dengan D adalah lebar celah, lambda adalah panjang gelombang, dan L jarak celah ke layar. Kemudian ada difraksi celah ganda. Di sini ada dua rumus untuk gelap dan terang, dan rumusnya itu sama seperti interferensi, karena sejatinya interferensi dapat terjadi karena adanya difraksi. Makanya itu difraksi celah ganda itu rumus terangnya ya seperti interferensi konstruktif, yaitu D sin theta sama dengan MV atau dP per L sama dengan MV. Di pola gelapnya D sin theta sama dengan M plus minus setengah kali V, dan dengan cara lain dP per L sama dengan M plus minus setengah kali lambda dengan N sebagai konstanta kisi dengan satuan panjang. Kemudian kita masuk ke penerapan interferensi dan difraksi. Penerapan interferensi deskriptif yaitu interferensi dapat dimanfaatkan untuk mengurangi kebisingan dalam ruangan dengan menggunakan teknik pengurangan kebisingan aktif atau active noise cancellation atau ANC. Dalam ANC, mikrofon mendeteksi suara lingkungan dan kemudian gelombang suara yang berlawanan menghasilkan untuk membatalkan kebisingan. Ini bekerja dengan prinsip interferensi deskriptif, di mana gelombang suara, kebisingan, dan gelombang suara yang dihasilkan untuk membatalkannya bertemu dan menghasilkan interferensi deskriptif yang menyebabkan penurunan amplitudo suara yang diinginkan. Kemudian di penerapan konstruktif. Pada menonton film atau televisi, sabuk warna yang dilihat pada layar adalah contoh penerapan interferensi konstruktif. Ini terjadi karena cahaya yang dipancarkan oleh piksel-piksel layar yang biasanya menggunakan lampu LED itu mengalami intervensi konstruktif ketika melewati filter warna yang ditempatkan di depannya. Filter tersebut membiarkan cahaya tertentu melalui dan memblokir warna lain sehingga menghasilkan gambar yang berwarna-warni. Kemudian ada penerapan difraksi celah tunggal.
Dalam industri manufaktur, stiker anti palsu sering digunakan untuk melindungi proses produksi berharga dari pemalsuan. Pola difraksi celah tunggal sering digunakan dalam pembuatan stiker anti palsu. Ketika cahaya jatuh pada stiker tersebut, pola difraksi yang dihasilkan oleh celah kecil atau struktur periodik pada stiker menciptakan warna atau pola efek optik khusus yang sulit untuk diproduksi oleh pihak yang tidak sah. Hal ini memungkinkan konsumen atau pihak yang berwenang untuk memverifikasi keaslian produk dengan mudah dengan menggunakan alat bantu seperti lensa khusus ataupun aplikasi smartphone. Kemudian pada penerapan difraksi celah ganda, kisi difraksi digunakan dalam instrumen spektroskopi untuk memisahkan cahaya menjadi spektrum warna yang terdiri dari berbagai panjang gelombang. Ketika cahaya masuk ke kisi difraksi, pola difraksi yang dihasilkan oleh sejumlah celah yang teratur pada kisi tersebut menyebabkan cahaya terdifraksi ke berbagai arah sesuai dengan panjang gelombangnya. Ini memungkinkan analisis kualitatif dan kuantitatif substansi kimia, identifikasi elemen atau molekul, dan studi struktur atomik. Kemudian ada manfaat dari interferensi dan difraksi. Manfaatnya, memahami interferensi membantu dalam memahami sifat dasar gelombang seperti interferensi konstruktif ataupun destruktif, serta bagaimana gelombang saling bertabrakan dan berinteraksi. Dalam bidang optik, pemahaman tentang interferensi penting dalam merancang dan menganalisis berbagai perangkat optik seperti lensa, cermin, dan kisi optik. Penelitian interferensi berguna dalam mengembangkan teknologi pencitraan dan instrumen optik yang digunakan dalam berbagai aplikasi termasuk dalam bidang kedokteran, astronomi, mikroskopi, dan lainnya. Memahami interferensi membantu dalam memahami tentang bagaimana hologram direkam dan diproduksi serta dapat menghasilkan efek visual yang realistis dan dapat 3 dimensi. Interferensi juga digunakan dalam berbagai teknik pengukuran dan deteksi seperti interferometri, spektroskopi, interferometri, dan pengukuran jarak dengan interferensi. Ini memiliki aplikasi penting dalam bidang termasuk material, meteorologi, geologi, dan astronomi. Kemudian manfaat memahami difraksi, membantu dalam memahami bagaimana gelombang melengkung atau membentuk pola ketika melewati celah kecil dan menghadap penghalang. Dalam bidang optik, pemahaman tentang difraksi penting dalam merancang, menganalisis berbagai perangkat optik seperti lensa, cermin, dan kisi difraksi. Pemahaman ini juga penting dalam teknologi pencitraan seperti dalam pemrosesan citra medis, fotografi, dan pembuatan holografi. Difraksi digunakan dalam teknik spektroskopi untuk memisahkan dan menganalisis berbagai panjang gelombang cahaya dengan presisi tinggi. Ini memungkinkan identifikasi bahan dan analisis komposisi zat kimia, serta memiliki aplikasi dalam berbagai bidang seperti kimia, fisika, dan biologi, serta banyak teknologi modern bergantung pada konsep difraksi. Contohnya seperti alat teknologi LCD pada layar elektronik, laser, mikroskop, atau alat pemrosesan sinyal optik, serta memahami difraksi membantu dalam merancang, mengembangkan, dan meningkatkan kerja teknologi saat ini. Sekian contoh presentasi dari saya mengenai interferensi dan difraksi. Untuk lebih lanjutnya bisa dilihat di PowerPoint yang saya buat. Terima kasih sudah mendengarkan dan memperhatikan. Minta maaf apabila ada salah perkataan dan perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.